Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tugas yang telah diberikan, yaitu lembar tugas 3 di PDF Pink, halaman 65. Nah, soal yang nomor 1, diketahui data nilai tes vokal seperti pada tabel berikut ini. Nah, kita di sini ada nilai dan frekuensi ya. Yang pertama akan ditentukan untuk simpangan kuartil, rata-rata simpangan, dan simpangan baku. Nah, berikut pembahasan soalnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari simpangan kuartil. Nah, kita lihat ini, perhatikan tabel berikut ini. Ada nilai dan frekuensi. Nah, misalkan nilainya 1, frekuensi berarti orang yang dapat nilainya 1 itu 1. Nilainya 2, orang yang mendapatkan nilai 2 itu sebanyak 2 orang. Nilainya 3, nah ada sebanyak 5 orang yang mendapatkan nilai 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui berapa simpangan kuartil, kita ingat rumus simpangan kuartil adalah setengah kalikan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, untuk itu kita perlu mencari tahu berapa nilai kuartil pertama dan kuartil ketiganya supaya bisa disubstitusikan ke dalam rumus. Nah, yang pertama kita perlu mengingat rumus kuartil pertama. Rumus kuartil pertama adalah 1/4 kalikan sigma Fi. Nah, jadi sigma itu artinya jumlah ya, sebanyak jumlahnya. Nah, jadi berapa jumlah frekuensinya? Jumlah frekuensinya itu kita tambahkan nih, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah hasilnya adalah 40. Jadi 1/4 kalikan 40 sama dengan 10. Sehingga kuartil pertama berada di data ke-10. Di manakah itu data ke-10? Kita cek nih frekuensinya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, berapa? 8 tambah 7, 15. Nah, kita akan mencari data ke-10. Jadi, data ke-10 itu berada di sini. Nah, berada di sekitar sini, sehingga kuartil pertama berada di data ke-10 atau F10 sama dengan 4. Nah, kita sudah menemukan kuartil pertama. Nah, akan dicari dengan cara yang sama untuk kuartil ketiga. Namun, rumusnya adalah 3/4 kalikan sigma Fi. Nah, jadi langsung 3/4 kalikan 40 sama dengan 30. Nah, sehingga kuartil ketiga berada di data ke-30. Nah, data ke-30 ini ada di mana? Tadi kalau sampai sini kan 15. 15 tambah 10 sama dengan 25. 25 tambah 8 sama dengan 33. Sehingga data ke-30 ini berada di sini, berada di kotak merah kedua ini. Jadi nilainya adalah 6. Nah, kemudian kita mendapatkan Q1-nya adalah 4. Q3-nya adalah 6. Jadi bisa kita substitusikan di dalam rumus simpangan kuartil yaitu setengah kalikan 6 dikurang 4. Nah, jadi ditemukan hasil dari simpangan kuartilnya adalah 1. Setelah itu akan dicari ya nomor 1B rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan itu adalah SR sama dengan 1/N kalikan sigma N I sama dengan 1 kalikan mutlak XI dikurang X bar. Dari rumus ini yang belum kita ketahui itu X bar. Jadi kita akan mencari rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kalikan Xi dibagi N. Nah, perhatikan tabel pada soal nomor 1. Nah, jika tabel ini dilanjutkan, maka hasilnya seperti ini. Kita punya nilai, kita punya frekuensi, kemudian kita kalikan nilai dan frekuensinya ini sehingga menjadi sigma Fi kalikan Xi. Sangat mudah ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 5, 15,
4 kali 7, 28, 5 kali 10, 50, 6 kali 8, 48, 7 kali 4, 28, 8 kali 2, 16, 9 kali 1, 9. Nah, ketika sudah terkumpul semuanya ini, sigma Fi kalikan Xi, jika dijumlahkan nilainya adalah 199. Jadi, jika dicari rata-ratanya, X bar sama dengan 199 dibagi 40 sama dengan 4,975. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma N I sama dengan 1 mutlak kalikan mutlak Xi dikurang X bar. Untuk menentukannya perhatikan tabel berikut ini. Nah, kita punya Xi-nya, Xi dan kalikan N, kalikan Xi dikurang X bar, hasilnya ini. Kita tahu tadi nilai X bar-nya 4,975, langsung dikalikan saja seperti ini ya. Kemudian dihitung hasilnya. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi kita jumlahkan hasilnya sehingga mendapatkan nilai 53,25. Nah, perlu Anda ingat, tanda negatif atau nilai negatif di dalam mutlak itu akhirnya nanti akan tetap bernilai positif. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam rumus, kita peroleh SR sama dengan 1/40 kalikan 53,25. Sehingga didapat 1,33125. Ini tipe ya, ini 53 harusnya. 53,25. Sebentar. Ini 53 harusnya. 53,25. Kemudian kita akan mencari simpangan baku. Ini soal terakhir untuk nomor 1. Kita ingat simpangan baku itu rumusnya adalah simpangan baku sama dengan akar dari sigma Xi dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, jadi kita perlu mencari ini. Kita perlu mencari sigma Xi dikurang X bar kuadrat. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Bisa Anda lihat ya, silahkan disimak. Silahkan disimak dan gunakan kalkulator. Karena ini menghitungnya agak banyak. Dan jika dijumlahkan, kita mendapat hasilnya adalah 118,975. Nah, jika disubstitusikan ke dalam rumus, simpangan baku sama dengan akar dari 118,975 dibagi 40, hasilnya adalah 1,72463. Saya rasa tidak ada kesulitan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau bisa chat di grup. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini perhatikan tabel berikut. Nah, ada interval, ada Fi yang kita diminta untuk menentukan simpangan rata-rata, simpangan kuartil, jangkauan antar kuartil, variansi dan simpangan baku, serta koefisien variansi. Soal ini cukup panjang. Oke, dari soal nomor 2 ini kita ketahui ya bahwa data di soal nomor 2 ini merupakan data kelompok, tidak seperti yang nomor 1 tadi, data tunggal. Nah, jika akan dibuat tabel, akan dibuat tabel seperti ini. Ada interval, ada Fi, kita akan mencari nilai tengah atau Xi-nya, sigma Fi/Xi, Fxi kuadrat, Fi kalikan sigma I dikurang X bar. Dari mana kita mengetahui akan mencari ini? Dari rumus. Nah, rumus simpangan rata-rata pada data tunggal adalah seperti ini. SR sama dengan 1 per sigma Fi kalikan sigma N
I sama dengan 1, FI kalikan mutlak XI dikurang X. Nah, intervalnya seperti ini. Ini dari soal ya. Seperti ini kita tulis. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya. Saya rasa Anda paham ya bagaimana cara mencari nilai tengah. Tapi kalau ada yang belum paham, akan kita coba mencari nilai tengahnya. Saya beri contoh. Cara mencari nilai tengah. Nah, seperti ini ya cara mencari nilai tengah. Kita gunakan warna biru aja deh. Nah, ini ada interval data 40 sampai 44. 40 sampai 44 kita tulis. Kita tulis 40, 41, 42, 43, 44. Nah, nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya adalah 42. Misalkan datanya, misalkan datanya tuh intervalnya ternyata genap. 41, 40, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya datanya. Misalkan ini sampai 45. 45, kemudian kita ambil data paling tengah, 2 data paling tengah. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Nah, sampai sini paham? Saya rasa sampai sini paham ya. Ini berlaku juga untuk nilai tengah yang lain. Nah, bisa kalian cari sendiri. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sigma FI XI. Nah, FI kalikan XI, jadi langsung dikalikan saja. 4 kali 42 sama dengan 168. Kemudian dikuadratkan menjadi sekian, 7036. Kemudian kalikan 5 kali 7 sama dengan 235. Kalikan nilainya adalah 11.045 dan seterusnya. Sehingga kita menemukan jumlah atau sigma FXI bernilai 4.820 dan sigma FXI kuadrat adalah 29.000. Oh, salah ini. Maaf, ini salah. Ini harusnya seperti ini. Ini harusnya begini ya. 296.610. Nanti bisa kalian perbaiki di buku catatan kalian. Nah, pada tabel selanjutnya, kita akan mencari nilai FI kalikan mutlak XI dikurang X bar. FI XI-nya kita sudah tahu nilainya nih, tapi tinggal X bar-nya yang belum. Nah, jadi untuk mencari X bar-nya sama seperti pada soal nomor 1 tadi, X bar-nya sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Jadi, ditemukan 4.820 dibagi 80, sehingga didapat hasilnya 60,25. Jadi tinggal masukkan saja ke sini, ke rumus 4 kalikan mutlak 42 dikurang 60,25 dan seterusnya, sehingga kita temukan jumlah atau sigma FI kalikan mutlak XI dikurang X bar adalah 573,5. Kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan untuk disubstitusi ke dalam rumus. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus. SR sama dengan 1/80 kalikan 573,5. Sehingga didapat SR atau simpangan rata-ratanya bernilai 7,16875. Yang B itu kita ditanya tentang simpangan kuartil. Berapa simpangan kuartilnya? Perlu diingat, SK atau simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah kalikan Q3 dikurang Q1. Nah, karena ini merupakan data kelompok bukan data tunggal, jadi rumusnya beda ya seperti yang nomor 1 tadi. Nah, Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per
F1 kalikan P. TB ini apa? TB ini adalah tepi bawah. Oh ya, tepi bawah. TB-nya ini tepi bawah. Pertama, kita akan menentukan nilai dari Q3 atau kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiganya itu 3/4 kalikan jumlah datanya, jumlah frekuensi atau jumlah datanya. Jumlah datanya 80. Berarti ini itu ya, mohon maaf ini tipu, ini harusnya 80. 3/4 kalikan 80 sama dengan 60. Silakan nanti diperbaiki di catatannya. Nah, kita ketahui nilai dari kuartil ketiganya ini adalah 60. 60 ini ada di mana? Data ke-60 ini ada di mana? Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Q3 sama dengan TB atau tepi bawah ditambah 3/4 kalikan N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas interval data ke-60-nya. Data ke-60-nya, oke, kita lihat di sini. Kan ini 4 tambah 5, 9 tambah 10, tambah 20, tambah 15, tambah 15, sampai sini kita dapatkan jumlahnya adalah 69. Jadi data ke-60 itu berada di interval ini, 65 sampai 69. Jadi di sini adalah letak Q3-nya. Nah, letak pastinya ada di mana nih? Ada di interval keberapa? Nah, kita akan cari menggunakan rumus yang di bawah ini. Menggunakan rumus TB ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas interval dibagi FI kalikan P. Oke, P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Nah, jadi panjang kelasnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Panjang kelasnya 5. Kalikan ini ya, P-nya. P-nya cara mencari tepi bawah adalah dengan kita pertama kali harus mengetahui letak kelas interval kuartilnya terlebih dahulu. Kemudian, nilai terkecil dari interval kelas kuartil dikurangi 0,5. Dapat 64,5 nih dari mana? Nah, dari sini. Nah, di Q3 ini, letak terkecil dari interval kelas kuartilnya adalah letak terkecilnya adalah 65. Kemudian 65 ini kita kurangi dengan 0,5. Jadi kita peroleh 64,5. Kemudian kita bisa melanjutkan ini. Ya, melanjutkan rumusnya sehingga diperoleh Q3-nya ini nilainya adalah 66,5. Oke. Sama juga seperti Q1. Q1 ini cara mencarinya sama seperti cara mencari Q3-nya. Nah, silahkan Anda perhatikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar atau boleh chat di WA Group. Nah, setelah diperoleh Q3 dan Q1-nya, substitusikan ke dalam rumus SK, yaitu SK sama dengan setengah kalikan 66,5 dikurang 54,75. Nah, kita peroleh nilainya adalah 5,875. Sehingga apa? Sehingga nilai simpangan kuartilnya adalah 54,75. Oh, salah. Sehingga diperoleh simpangan kuartilnya 5,875. Nah, kemudian yang C ini mau dicari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. 66,5 dikurang 54,75 sama dengan 11,75. Kemudian yang D akan dicari variansi dan simpangan baku. Nah, variansi ini
S kuadrat, lambangnya S kuadrat, sama dengan sigma KI sama dengan 1 kalikan FI XI kuadrat dikurang sigma FI kalikan XI dikuadratkan dibagi N, dibagi lagi N dikurang 1. Nah, Anda perhatikan ya, ini semuanya sudah ada di dalam tabel. Jadi tinggal disubstitusikan, kemudian dioperasikan sehingga diperoleh variansi atau S kuadratnya adalah 78,5443. Nah, kemudian simpangan baku. Rumus simpangan baku seperti ini ya, bisa Anda perhatikan. Kemudian, karena ini kita belum punya FI, XI dikurang X bar kuadrat, jadi kita akan buat tabelnya seperti di bawah ini. Nah, bisa Anda perhatikan, jadi langsung disubstitusikan ya, FI-nya 4, X1-nya 42, X bar-nya kita tahu tadi 60,25, kemudian dikuadratkan sehingga menghasilkan ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian jika dijumlahkan, hasilnya adalah 6.205. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam rumus adalah ini, simpangan baku sama dengan akar dari 6.205 dibagi 80, nilainya adalah 8,80695. Oke, kemudian untuk yang terakhir dari soal nomor 2, menentukan koefisien variansi atau KV. Nah, rumusnya adalah S dibagi X bar kalikan 100%. Nah, ingat ya, kalau S kuadrat itu variansi. Kalau koefisien variansinya tuh S. Nah, jadi kemudian X kuadrat itu variansi. Kalau S-nya itu adalah standar deviasi. Nah, jadi standar deviasinya berapa? Standar deviasinya itu adalah akar dari 78,5443. Nah, jadi kalian bisa menghitung ini menggunakan kalkulator, sehingga diperoleh koefisien variansinya adalah 14,709%. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang kurang jelas, atau jika saya ada yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita telah sampai pada pembahasan soal terakhir. Kita perhatikan soalnya nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, soalnya nih ada seperti ini nih. Hitunglah. Yang pertama, simpangan rata-rata. Yang kedua, simpangan baku. Yang C, kita mencari angka baku atau Z untuk X sama dengan 80. Dan D adalah luas kurva normal. Kita akan mencari itu semua. Oke, akhirnya kita sampai pada pembahasan di soal terakhir ya. Kita perhatikan soalnya. Soalnya ini kita punya tabel. Di sini di garis horizontal ini ada nilai dan di garis vertikalnya ini ada FK atau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita akan memindahkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Cara mengisinya bagaimana? Yang pertama, yang di sebelah sini itu adalah XI. 34,5, 43,5, 52,5, 61,6, dan seterusnya itu adalah nilai XI-nya. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebanyak apa? Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif adalah jumlah seluruh frekuensi dari dua data atau lebih. Jadi ini 34,5 kita lihat ini berada pada titik 3. Nah, jadi FK atau frekuensi kumulatifnya itu adalah 3. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang 43,5 itu frekuensi kumulatifnya juga bernilai 3. Nah, tapi FI atau frekuensinya itu bernilai 0. Karena nilai frekuensi kumulatifnya sama dengan yang 34,5 sehingga nilai FI-nya itu 0. Harusnya naik, tapi karena sama nilainya akhirnya dia 0. Nah, yang 52,5 itu
nilai FK-nya adalah 7. Dan seterusnya. Kita akan menghitung yang pertama simpangan rata-rata. Berapa ya simpangan rata-ratanya? Seperti yang Anda tahu, untuk menentukan simpangan rata-rata, rumusnya itu adalah SR per N kalikan sigma FI kalikan mutlak XI, X bar. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu nih X bar-nya. Berapa nilai X bar-nya? Nilai X bar-nya itu kita akan mendapatkan dari sigma FI kalikan XI dibagi sigma FI. Nah, setelah kita buat tabel seperti ini, kita isi ya FI kalikan mutlak XI dikurang X bar berapa, kemudian dijumlahkan sehingga kita mendapatkan 3.721,2 dibagi 50. Karena ini tabelnya ada yang kurang ya, tabelnya ada yang kurang. Kurang tabel yang ini ya. Kurang tabel yang ini yang sigma FI kalikan XI, silahkan kalian tentukan sendiri. Cari sendiri. Kalau yang di pekerjaan kalian sudah benar, berarti nggak usah. Untuk yang pekerjaannya kurang tepat, silahkan diperbaiki catatannya. Sehingga diperoleh seperti ini. Diperoleh seperti ini ya. Nah, sehingga jika disubstitusikan ke dalam rumus, kita mendapat SR atau simpangan rata-ratanya bernilai 12,94608. Kemudian yang terakhir kita mencari simpangan baku. Kemudian di yang terakhir, yang B itu kita mencari simpangan baku. Simpangan baku bisa Anda lihat ya rumusnya sama, simpangan baku sama dengan akar dari sigma FI kalikan XI dikurang X bar kuadrat dibagi sebanyak N. Hasilnya adalah 16,1024. Kita mengerjakan sampai sini ya. Sampai simpangan baku dikarenakan untuk yang ini yang angka baku X untuk angka baku Z untuk X sama dengan 80 dan luas kurva normal itu tidak masuk materi adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak yang sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Saya harap adik-adik semua mengerti. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dituliskan di kolom komentar atau bisa chat di grup kelas masing-masing. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.